Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya sapa kembali. Shalom, shalom Bapak Ibu. Selamat bergabung. Pastikan posisi duduk saudara nyaman untuk bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini. Rabu 13 Januari 2021. The lucky number, angka 13. Amin. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Satu malam boleh berlalu dan pagi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua kan anugerah dari Tuhan. Bapa Surgawi yang berdoa agar siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan, kami percaya janji firman-Mu, hidup kami orang yang berbahagia, diberkati, sukses berhasil, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia, bukan mencari orang yang benar, bukan mencari orang yang pintar, bukan mencari orang yang hebat, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya diselamatkan, hidupnya diberkati, hidupnya dibenarkan, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, Gereja GBI Moriah penuh kemuliaan Allah. Roh Kudus, urapi setiap kami, khususnya urapilah pendengaran kami, dan urapilah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih buat urapan-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Tema khotbah, tema renungan khotbah pada hari ini Bapak Ibu, Rabu 13 Januari adalah doa orang benar. Sama-sama katakan doa orang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang benar. Amin. Iya kan? Mari kita lihat dulu ayatnya. Yakobus pasal yang kelima ayat 16b. Yakobus pasal yang kelima ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara yang kasih Tuhan, dalam kamus Alkitab, orang benar itu sama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kamus Alkitab katakan orang benar itu adalah orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara saya dibenarkan. Karena apa? Karena percaya Yesus. Bukan karena kita lakukan hal-hal agamawi, ritual agamawi, enggak. Karena saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang benar. Amin. Iya kan, kita percaya Yesus. Itu sebabnya di kitab Roma pasal yang keempat ayat yang ketiga, saudara bisa buka atau catat dulu ayatnya. Roma 4 ayat 3. Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan dalam kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Betapa dahsyatnya kalau kita punya iman kepada Kristus, kalau kita percaya kepada Kristus, saudara dan saya dibenarkan. Amin. Makanya berkali-kali ku bilang Bapak Ibu di ruangan ini kah atau di ruang tamu kah, selalu saya katakan, ayo jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena selama engkau dan aku percaya Yesus, letakkan iman kepada Kristus, engkau dan aku adalah orang-orang benarnya Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Iya kan, Roma 4 ayat 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Bapak, Ibu, Abang dan Kakak, Lae dan Itona Burju, kabar baiknya selama engkau dan aku percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang benarnya Allah. Sama-sama ikuti kata-kata saya orang benarnya Tuhan. Sama-sama ikuti kata-kata saya dibenarkan oleh Kristus. Sama-sama katakan, saya dibenarkan oleh Kristus. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana menjadi orang yang benar? Percaya Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 3 kuasa. Ada 3 kuasa, minimal ada 3 kuasa doa orang benar. Yang pertama saya mencatat di sini, doa orang benar didengar
Kristus. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Doa orang benar didengar Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, doaku didengar Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29 dikatakan demikian. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Artinya setiap doamu, doaku, Tuhan Yesus dengar. Persoalannya, kalaupun yang kita minta dan Tuhan jawab tidak sesuai dengan apa yang kita minta, terpujilah Tuhan. Jangan kita marah, jangan kita tawar hati. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang kita minta. Mungkin itu bisa merusak masa depan kita. Dan percayalah, Tuhan akan jawab dengan caranya yang ajaib. Dan jawaban Tuhan itu mungkin boleh berbeda dengan apa yang kita minta, tapi itu yang terbaik. Ya, suci katakan amin. Iya. Yang pertama, Tuhan dengar doa kita. Kan semua orang berdoa. Iya kan, semua anak-anak tuh di gereja manapun lah pasti kan berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar selama engkau dan aku meletakkan iman kepada Kristus. Tuhan Yesus dengar doa kita. Amin. Perkara Tuhan jawabnya berbeda dengan apa yang kita minta, itu urusan lain. Tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah kita berkata Tuhan Yesus baik. Sehingga setuju katakan amin. Iya kan, kita gak bisa paksa Tuhan Bapak Ibu. Saudara dan saya nggak bisa paksa Tuhan, nggak boleh paksa Tuhan. Siapa kita maksa Tuhan? Nggak boleh Bapak Ibu. Kita nggak boleh ngatur Tuhan, karena kan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Itu yang harus kita sebagai orang percaya yang punya iman kepada Kristus. Kita nggak boleh maksa Tuhan, kita nggak boleh ngatur Tuhan, kita nggak boleh ngajarin Tuhan. Bagianmu, bagianku hanya meminta. Sesuai Injil Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan. Yang setuju katakan amin. Bagianmu, bagianku berdoa, minta kepada Tuhan. Perkara Tuhan jawab berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kita minta, bukan berarti, sekali lagi saya ingatkan, berkali-kali gue bilang, bukan berarti kau kurang kudus. Bukan. Iya kan, saudara dan saya itu bukan kurang kudus atau bukan kurang sungguh-sungguh doanya. Tuhan tahu apa yang terbaik atas hidup kita dan masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Doa orang benar didengar Kristus. Kalaupun Tuhan jawab doa kita sesuai dengan apa yang kita minta, bukan berarti kita lebih hebat dari yang lain, bukan berarti kita lebih kudus dari yang lain, bukan berarti kita lebih layak dari yang lain. Bukan. Kalaupun Tuhan jawab doa kita, kita berdoa, Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita minta, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Minimal ada 3 kuasa doa orang benar. Yang pertama, doa orang benar didengar Kristus. Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin Bapak Ibu. Jadi jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya serta Bapak Ibu, abang dan kakak Lae dan Itona Burju, jam berapapun kau dengarkan khotbah ini dan dimanapun kau mendengarkannya, menyaksikannya, ayo, Tuhan mendengar doa kita. Jadi kalau Tuhan mendengarkan doa kita selama kau dan aku meletakkan iman kepada Kristus, selama kita percaya Kristus, doa kita didengar Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalaupun Tuhan jawab doa kita, bukan berarti kita lebih kudus, lebih baik, lebih layak dari yang lain. Enggak, terpujilah Tuhan. Dan kalaupun doa kita Tuhan jawab berbeda dengan apa yang kita minta, terpujilah Tuhan. Tetaplah bersyukur, tetaplah bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang lebih baik untuk hidup kita. Dan pertolongan Tuhan ini selalu indah pada waktunya, serta Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup kita dan masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, tema khotbah hari ini adalah doa orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Minimal ada 3 kuasa doa orang benar. Yang pertama, doa orang benar didengar Kristus. Yang kedua, doa orang benar mendatangkan perubahan. Doa orang benar mendatangkan perubahan.
Jadi kalau kita berdoa buat orang yang sakit pasti sembuh. Ada perubahan. Karena apa? Bukan karena kita yang penuh kuasa, bukan. Karena nama Tuhan Yesus ketika kita berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah orang itu sembuh. Bukan kita yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Tetapi terjadi ada perubahan bukan karena kita. Ada orang yang disembuhkan bukan karena kita, tapi karena kuasa nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Iya. Dan doa orang benar mendatangkan perubahan. Perubahan, situasinya boleh berubah dari yang buruk jadi yang baik. Karena doa orang benar didengar Tuhan. Dan doa orang benar itu mengalami perubahan. Karena apa? Karena doa dalam nama Yesus menghasilkan sesuatu. Menghasilkan mujizat. Menghasilkan berkat. Menghasilkan kemenangan. Menghasilkan jalan keluar. Karena berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Doa orang benar mendatangkan perubahan. Saya teringat dengan satu kisah doa Yabes. Iya kan, seringkali ini sering dinyanyikan. Kiranya engkau memberkati. Kita lihat ayatnya ya. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes pun mengalami perubahan hidup. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menyanyikan lagu ini, tetapi sesungguhnya maknanya itu tidak seperti yang saudara mungkin bayangkan. Begini Bapak Ibu, Yabes itu susah kali hidupnya. Mau lahir pun nyakitin mamanya. Karena dia, mungkin sungsang kali ya. Pokoknya begitulah Bapak Ibu. Susah kali lah. Dia mau lahir aja pun mamanya susah. Kasihan mamanya, saudara. Jadi Yabes itu mengalami banyak kesakitan lah. Banyak kesusahan yang dia alami. Ya kan, banyak penderitaan yang dia sudah alami. Itu sebabnya Yabes berdoa kepada Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes pun mengalami perubahan hidup. Karena dia mengalami kesusahan yang sangat-sangat susah. Ya kan, dia lahir aja nyusahin mamanya. Kemudian dia pergumulan hidupnya. Pokoknya susah lah hidupnya. Karena dia mengalami kesusahan hidup. Dia punya iman, dia percaya, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia mengalami perubahan. Dia berdoa kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Israel. Saudara kalau punya sedang mengalami pergumulan hidup saat ini. Mengalami hal-hal yang sukar. Saudara berdoa kepada Tuhan, percayalah di dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu akan berubah dari yang buruk menjadi yang baik. Selama engkau dan aku punya iman kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi doa orang yang benar mendatangkan perubahan. Mendatangkan perubahan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau situasi yang buruk aja Tuhan sanggup ubahkan, apalagi orang yang jahat Tuhan sanggup ubahkan menjadi orang yang benar. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya berkali-kali berkata kalau dalam pemberkatan nikah, agar ibu-ibu untuk bisa mengubah suaminya yang tadinya mabuk-mabuk, keras kepala, tangannya kasar, hobinya judi, main perempuan, utang sana utang sini, pokoknya kacau-kacau lah. Ya kan, kacau-kacau hidupnya. Bu, berkali-kali saya katakan jangan pernah sumpahi, tapi doakan dia. Karena Alkitab berkata, seorang suami yang dapat dimenangkan oleh istrinya, suami yang tidak taat kepada firman Tuhan dapat dimenangkan oleh istrinya bukan dengan perkataan, ya kan, bukan dengan perbuatan, ya kan, tapi bukan dengan bukan dengan diceramahi, enggak, didoakan. Jadi seorang suami dimenangkan yang tidak taat kepada firman Tuhan bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Berbuatnya bagaimana? Doakanlah suami ibu. Tuhan jamalah suamiku ini, ya kan, supaya dia menjadi imam yang kudus. Doalah. Kalau hari ini belum terjadi perubahan, doalah terus. Karena begini Bapak Ibu, waktunya Tuhan untuk menjawab doa-doa kita itu nggak sesuai dengan, mungkin kita maunya seperti makan cabai rawit kan,
sekali gigit langsung pedas. Ya ada juga begitu, itu kedaulatannya Tuhan. Kita nggak bisa, tolong Tuhan sekarang Tuhan. Kalau nggak gue ceraiin Tuhan ya. Kalau nggak gue ceraiin ya. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Makanya berkali-kali saya katakan, doakan gitu. Doakan Bu, doakan suami Ibu. Gitu kan, nggak ada juga yang maksa ibu nikah sama laki-laki seperti ini ya. Mungkin waktu pacaran dia orangnya baik ya, kalau sudah menikah ya semua baru ketahuan. Iya kan, kalau masih pacaran semuanya indah, kalau udah menikah kan semuanya ketahuan. Ada yang suaminya beginilah, kepala batu lah ya, malas lah, apalah, ketahuan. Nah bagaimana, doakan gitu. Jangan dikhotbahin atau jangan diancam-ancam. Nggak ada orang bertobat karena ancaman Bu. Semakin kau ancam suamimu semakin jahat dia. Tapi kalau ibu doakan diam-diam, Tuhan tolonglah jamah suami saya, ubahkanlah dia Tuhan. Tolong Tuhan. Tuhan akan diubahkan, Tuhan akan jamah, Tuhan akan berkati rumah tangga ibu. Dan jangan sedikit-sedikit ngomong kata cerai. Itu sebabnya di gereja GB Moria nih, siapapun saudara lah, anak-anak muda yang mau menerima pemberkatan nikah di GB Moria harus ikuti konseling pranikah. Ya kan. Yang kedua harus mau menandatangani surat perjanjian nikah. Tidak boleh bercerai kecuali oleh maut. Nah itu dia, nggak boleh bercerai ya kan. Jadi di GB Moria itu nggak main-main pemberkatan nikah. Jangan sebentar kawin cerai ya kan. Ya hadapilah kalau suamimu atau istrimu berubah berbeda dengan waktu dia pacaran, ya hadapilah, terima resiko lah. Tapi kan kita masih punya Tuhan yang sanggup memulihkan seburuk apapun keadaan. Nah itu dia, ada perubahan. Doa orang benar itu mendatangkan perubahan. Amin Bapak Ibu. Iya, situasinya boleh nggak baik, tetapi selama kita punya iman kepada Kristus, aduh minta ampun, Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk menjadi yang baik, yang jahat menjadi orang yang benar. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Doa orang benar mendatangkan perubahan. Yang ketiga, kuasa yang ketiga, doa orang benar. Yang pertama tadi saya katakan, doa orang benar didengar Kristus. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Yang kedua, doa orang benar mendatangkan perubahan. 1 Tawari 4 ayat 9 dan 10. Kisah Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang ketiga, yang terakhir, doa orang benar menghadirkan mujizat. Amin. Iya kan, doa orang benar menghadirkan mujizat. Ayat yang terakhir, Injil Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Amin. Dan lagi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang berfirman, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yang ketiga, doa orang benar menghadirkan mujizat. Syaratnya minimal dua. Itu menggambarkan apa? Suami istri, pendeta dengan jemaat, saudara dengan sahabatmu, jadi ya berteman atau enggak keluarga, ya kan? Minimal dua, sepakat saudara. Memintanya sepakat. Jangan suami mintanya apa, istri maunya apa. Harus sepakat. Iya kan? Tuhan akan kabulkan. Nah saudara kasih Tuhan, ada kata sepakat. Sepakat itu artinya apa? Punya keyakinan yang sama. Jangan berbeda-beda. Harus sama. Makanya doa orang benar itu mendatangkan mujizat itu benar. Jadi kalau kita sepakat ini supaya doa sembuh, pasti sembuh. Terpujilah Tuhan. Saya dan Ibu Gembala itu dan istri ya Bapak Ibu, sejak saya merintis 1 Oktober 2017 yang lalu, jadi ini tahun yang ketiga saya dan istri itu merintis, kami bikin pokok-pokok doa di rumah. Bikin pokok-pokok doa. Yang pertama doa untuk sebelum saya mengundurkan diri, saya minta tanda sama Tuhan, dan Tuhan jawab tanda-tanda itu semua dengan cara Tuhan yang ajaib. Nah makanya saya mengundurkan diri tempat yang lama, kemudian bikin lagi list pokok doa. Yang pertama itu pokok doanya itu untuk tempat ibadah, yang kedua jemaat, yang ketiga pengerja, yang keempat biaya untuk pelayanan saudara ya.
Nah itulah yang kami terus pokok doanya. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab indah pada waktunya. Memang sekarang sekali doakan kami sepakat tumpang tangan, Tuhan kami doa pokok doa ini tiap malam begitu. Nggak langsung Tuhan jawab sih, butuh waktu. Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 2 tahun. Begitu sampai sekarang. Ada juga beda lagi. So yang kemarin kami tulis sudah Tuhan jawab semua, Tuhan jawab indah pada waktunya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian bergumul lagi dengan jemaat. Ada yang sempat nganggur di PHK gara-gara COVID-19, kita doa lagi. Puji Tuhan, yang nganggur sekarang sudah bekerja, ya kan. Tapi ada juga yang masih nganggur, udah sempat bekerja, PSBB ketat lagi, di PHK lagi, ya kan. Ya begitulah ya, namanya situasi begini Bapak Ibu. Saya doa lagi supaya Tuhan kirim berkat, gimana caranya Jumat ini nggak sampai kekurangan. Doa terus itu kebutuhan itu. Kalau pelayanan izin sama Tuhan ini Moria nggak ada persembahan dulu, soalnya kasihan jemaat tuh lagi kesusahan begitu. Ya sudahlah, kita jalani. Tolong Tuhan kirim berkat untuk pelayanan supaya bisa jalan terus pelayanan GB Moria, baik yang di Jakarta maupun di Palangkaraya. Begitu ya, kita doakan terus, kita doa terus. Sepakat sama Ibu Gembala, sama istri berdua gitu, terus doa Tuhan. Ada juga permohonan doa yang lain kami minta, Tuhan pasti akan jawab indah pada waktunya. Doa terus begitu Bapak Ibu. Dan saya percaya begini Bapak Ibu, Tuhan jawab doa-doa kita indah pada waktunya. Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tapi percayalah, kalau sudah Tuhan jawab, semuanya mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Iya kan, doa orang benar menghadirkan mujizat. Jadi mujizat itu Tuhan beri bukan untuk satu gereja, satu gembala, satu jemaat, enggak. Kepada semua orang percaya. Jadi selama Bapak Ibu dan saya percaya kepada Kristus, kau dan aku akan melihat mujizat yang indah dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ikuti kata-kata saya. Mujizat itu milik orang percaya. Sama-sama katakan, mujizat itu milik orang percaya. Sekali lagi, sama-sama katakan, mujizat itu milik orang percaya. Amin Bapak Ibu? Iya. Doa orang benar menghadirkan mujizat. Injil Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Yang terakhir Bapak Ibu, di hari kedua tahun baru 2 Januari tepatnya, saya dipercaya Tuhan itu memberkati pernikahan di Bogor Bapak Ibu. Bogor itu kan kota hujan. Ya kan, Bogor itu kota hujan. Saudara mau tinggal di mana pun, mau tinggal di Papua pasti udah tahu lah Bogor. Ceklah di Google. Bogor itu kota hujan. Karena durasi hujannya lebih sering di sana. Ya kan, di Bogor, maka disebut kota hujan. 2 Januari, hari kedua bulan Januari, tahun baru. Hari kedua tahun yang baru, saya memberkati pernikahan. Dan luar biasanya itu outdoor. Ya, karena ya saya bilang, aduh ini outdoor ya. Saya dan Ibu Gembala tuh dan istri itu berdoa terus. 7 hari sebelum hari H itu kita doa terus, sepakat tolong Tuhan jangan sampai hujan. Iya kan, karena itu outdoor. Begitu Bapak Ibu. Dan saya sangat terharu lah melihat pasangan ini. Mereka itu modal nikahnya berapa? Saya pikir aduh kasihan dalam hati. Ya udahlah, ya udah kita doa lah, Tuhan tolong, Tuhan jangan permalukan, jangan sampai hujan. Udah begitu ini jam berapa pemberkatan nikahnya? Jam 2 aja lah Bang katanya. Hah? Jam 2, aduh minta ampun. Kan semakin, pokoknya ya udahlah kita doa aja lah Bapak Ibu. Selama 7 hari sebelum hari H-nya itu kita doa terus, sepakat sama Ibu Gembala. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, nggak hujan. Puji Tuhan nggak hujan sampai acara pemberkatan selesai, semua selesai nggak hujan. Ya kan, nggak ada. Saya pikir aduh terima kasih Tuhan nggak permalukan. Apalagi dia bilang, Bang nanti live ya di Instagram. Aduh minta ampun. Itu bikin kita. Ya kan kadang-kadang kan ada orang itu yang kadang-kadang tuh imannya masih cetek kan. Wah doanya nggak manjur nih. Beda nih dengan gereja kami nih, doanya manjur. Aduh, itu imannya masih cetek saudara. Ya kan hanya ngukur doa hujan pindah itu doanya manjur. Enggak lah Bapak Ibu. Yang manjur itu ya nama Yesus lah. Nama kita ini siapa sih? Kita mah hambanya, dulos, keset kaki. Ya puji Tuhan lah Bapak Ibu, Tuhan nggak permalukan. Artinya begini, saya dan Ibu Gembala itu banyak mengalami hal mujizat yang luar biasa selama kami sepakat berdoa meminta kepada Tuhan. Jadi buat suami-suami, istri-istri, rumah tangga di luar sana yang mengikuti khotbah ini, jam berapapun dan dimanapun saudara,
Nggak kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan harus sepakat suami istri. Mau minta apapun, mau minta rumah kah, mobil kah, anak kah, keturunan kah, pangkat kah, karir kah, jabatan kah, apalah. Saudara berdua harus sepakat. Gak boleh suami maunya anaknya 2, istri mau anaknya 1, atau suami mau anaknya 3, istri mau anaknya 2. Harus sepakat dulu. Ada kadang-kadang maunya laki-laki kelaminnya, perempuan maunya cewek. Ya, susah lah, mau tuh punya anak atau ya kan ngeri loh. Kalau udah sepakat laki-laki, kalau perempuan jangan di tengah-tengah. Duh, minta ampun. Ya kan, jadi harus jelas ini. Dan udahlah, laki-laki dan perempuan itu sama saja, sama-sama anak Tuhan. Amin. Yang penting sehat, organ tubuh lengkap, takut Tuhan, generasi iman. Ya begitulah. Jadi harus sepakat. Doa orang benar menghadirkan mujizat. Sudah mau hujan Bapak Ibu, ya kan, sudah gelap di luar saudara. Nah, jadi tema khotbah hari ini adalah doa orang benar, diambil dari Yakobus 5:16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Minimal 3 kuasa doa orang benar. Siapa itu orang benar? Orang benar itu kalau kita percaya Kristus. Kamus Alkitab berkatakan demikian. Orang benar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan, sama seperti Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Bapak Ibu dimanapun kau berada, mari teruslah percaya kepada Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Ada 3 kuasa doa orang benar. Yang pertama, doa orang benar didengar Kristus. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Yang kedua, doa orang benar mendatangkan perubahan. 1 Hawari 4 ayat 9 dan 10. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes mengalami perubahan hidup. Yang ketiga, yang terakhir, kuasa doa orang benar menghadirkan mujizat. Matius 18:19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Pulau Irian, Pulau Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pergi ke Cikini cari kopi manis. Bapak Ibu sampai bertemu kembali dengan Pendeta Kris yang manis. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Di penghujung ibadah saat ini, renungan firman Tuhan setiap hari Rabu, khususnya Rabu 13 Januari 2021 dengan tema doa orang benar. Hamba berdoa syafaat bagi setiap nama seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya senantiasa dalam perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Abang dan Kakak Lai dan Itona Burju, dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini, menyaksikan firman Tuhan ini, dan jam berapapun mereka mendengarkan, menyaksikan, mereka diberkati, tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pelihara sempurna, sukses, berhasil, dijauhkan dari segala virus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Berkatilah negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia pasti menang atas virus corona. Indonesia pasti menang atas resesi. Tuhan, berdoa bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo, diberkati bersama keluarga, sehat selalu, umur panjang. Terima kasih Tuhan, berkati juga Wapres kami bersama keluarga diberkati, seluruh kabinet menteri bersama keluarga diberkati, dan hamba juga berdoa Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan diberkati oleh Tuhan. Bapak Lut Panjaitan sebagai Menko bersama keluarga juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkatilah gereja-Mu GB Moria yang merintis di tahun yang ketiga. Tuhan berikan kami tempat ibadah milik sendiri baik di Jakarta maupun di Palangkaraya. Kami nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang yang kami percaya. Apa yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup sediakan, Engkau sanggup jawab indah pada waktunya dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa setiap kami, siapapun yang mereka yang mengikuti ibadah ini, diberkati oleh Tuhan. Terus naik, terus maju, sukses, berhasil, jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang menjadi kerinduan umat-Mu, Tuhan jawab indah pada waktunya. Siapapun mereka yang menganggur, pasti dapatkan pekerjaan yang terbaik. Yang belum punya pasangan hidup, Tuhan akan berikan pasangan hidup yang terbaik. Dan yang sudah bekerja, karirnya terus maju, tokonya terus sukses, kebunnya diberkati Tuhan, panen dengan hasil yang terbaik, dijauhkan dari segala hama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, panjangkanlah usia kami agar kami boleh berjumpa kembali pada ibadah raya online Gereja GB Moria hari Minggu
pada tanggal 17 Januari 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, live streaming Facebook. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan Yesus telah mengajar kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah dimanapun kau berada, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama saya, mari katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih banyak buat waktunya Bapak Ibu. Maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.